Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan ini, kita sama-sama baca suratul Fatihah, khusus bil khusus kepada sepuh bini sepuh Masjid Jami Al-Ikhlas yang sudah tidak ada. Kita doakan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, maafkan segala kesalahannya, dan kuburnya menjadi kubur raudhah min riyadil jannah. Dan kita baca suratul Fatihah juga untuk sepuh bini sepuh yang masih ada di Masjid Jami Al-Ikhlas. Kita doakan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, panjang usia dunianya, diberkahi usianya dan diberkahi rizkinya, serta dalam taat ibadah kepada Allah. Dan khususnya kepada kita semua, kita berdoa semoga senantiasa kita diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan, serta sehat wal afiat sehingga bisa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya wala niyatin salih hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratul mukarramin, Ketua Masjid Jami Al-Ikhlas beserta jajarannya, dan sahabat saya Ustaz Rian, dan juga Imam Rawatib Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas, kita sudah masuk di akhir Ramadan. Para mubalik sudah menyampaikan perihal 3 fase dalam Ramadan. Kita pasti sudah khatam. Fase pertama adalah apa Pak? Fase pertama? Rahmat. Fase pertama apa Pak? Rahmat. Yang kedua maghfirah. Yang ketiga apa Pak? Itqum minan nar. Wah, kita udah pada hafal. Tapi ada yang belum disampaikan para mubalik. Apa itu yang belum disampaikan? Bahwasannya Ramadan itu kita sedang merayakan 5 kemenangan. Sedang dan akan terus merayakan 5 kemenangan. Apa itu? Yang pertama, la'allakum tattaqun. Yang kedua, nuzulul Quran. Yang ketiga, Lailatul Qadar. Yang keempat, Idul Fitri. Yang kelima adalah minal aidin wal faizin wal makbulin. Jamaah sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya Ramadan itu adalah mediasi antara seorang makhluk dengan Khalik. Kenapa disebut mediasi antara makhluk dengan Khalik? Kita lihat keseharian kita sebelum Ramadan, 11 bulan sebelum Ramadan. Biasanya kita sebelum masuk Ramadan, jam 2 setelah amaliyah malam, pasti ujungnya adalah jam 3 udah selesai, itu ujungnya adalah rebahan. Betul Pak? Betul Bu yang di bawah? Pasti kita itu rebahan habis selesai amaliyah. Nah, di Ramadan ini
Allah melatih kita, Allah mendidik kita. Dengan apa? Setelah amaliyah dari jam 2 sampai jam 3 kita adalah makan sahur. Itu adalah bagian dari ibadah. Apa maksudnya? Apa korelasinya antara amaliyah yang sebelum Ramadan sampai ketemu sekarang Ramadan? Kalau sebelum Ramadan amaliyah sunnah, dia tetap sunnah pahalanya. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, amaliyah sunnah menjadi wajib pahalanya. Allah sudah menerangkan dalam firman-Nya di akhir dari ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 183. Akhirnya apa ayatnya? La'allakum tattaqun. Untuk menjadi orang yang bertakwa. Coba kita terjemahkan dalam diri kita. Apa itu takwa sebenarnya? Takwa sebenarnya adalah tidak menyia-nyiakan waktu sedikit mungkin. Apa maksudnya? Pertama, sebelum adanya Ramadan, kita sholat zuhur selalu terlambat. Tapi adanya Ramadan, kita sholat zuhur selalu awal waktu. Kenapa begitu? Karena Ramadan itu di kepala kita dan di hati kita itu adalah obral pahala, obral diskon besar-besaran dari Allah. Coba kita lihat, ada gak di bulan puasa ini Ramadan siapapun yang dagang gak laku? Pasti laku. Hubungannya apa sih antara Ramadan, gorengan dan segala macam? Itu namanya keberkahan. Keberkahan itu hasil dari takwa. Tidak mungkin Allah mencetak kita tiba-tiba, atau Betawinya bilang ujug-ujug itu langsung takwa. Karena takwa itu tidak mudah diambil oleh kita. Tapi perlu proses. Apa prosesnya? Yang pertama, sholat awal waktu dipertahankan 11 bulan yang akan datang. Sebelum waktunya masuk sholat, sebelum waktunya azan, kita berusaha untuk sudah punya wudhu. Dan kalau bisa, sudah ada di masjid atau musola. Dan yang paling penting, ini ajaran. Yang paling penting adalah ketika keluar rumah, banyakkan dari kita pasti kaki kanan. Ini ajaran dari salafus soleh. Keluar rumah, sebelum keluar rumah itu ambil wudhu terlebih dahulu. Setelah ambil wudhu sudah selesai, kita keluar rumah, keluar kaki kiri. Niatkan untuk bisa mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa sunnahnya? Mencari nafkah. Ini ajaran. Banyak dari kita keluar rumah itu selalu kaki kanan karena kita belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, berarti wajib dilaksanakan. Yang kedua, ketika sudah mendapatkan la'allakum, Allah kasih tahu lagi sama kita perayaan yang kedua, nuzulul Quran. Nuzulul Quran juga ada prosesnya. Apa prosesnya? Baginda Rasul itu menyempatkan diri untuk bisa mengambil atau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Apa wahyunya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyunya. Nuzulul Quran itu sebagai motivasi buat kita. Apa motivasinya? Bahwasannya Quran itu turunnya di bulan Ramadan, tepat pada tanggal 17 Ramadan. Ini adalah penafsiran para ulama mufassirin. Dan sudah disepakati bahwasannya nuzulul Quran itu tepat pada tanggal 17 Ramadan dan tepat pula pada tanggal 17 di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, perayaan yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar. Nah, yang ini yang susah didapat oleh kita.
para ulama telah mewasiatkan kepada kita malam Lailatul Qadar itu adalah hitungannya ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kita tidak tahu ciri-cirinya. Cirinya apa? Malam itu sunyi. Dan yang kedua, malam itu dingin. Tidak seperti malam-malam biasanya. Dan malam yang ketiga, tidak ada yang namanya aktivitas di luar rumah. Sunyi senyap, kembali kepada zaman PKI, sunyi senyap. Benar, hening. Saya ngalamin seperti itu, hening. Tidak ada yang namanya keberisikan di lingkungan kita. Kenapa? Memang sudah kudratullah dari sananya seperti itu. Apa cirinya orang mendapatkan Lailatul Qadar? Mempertahankan atau istiqomah. Istiqomahnya pakai ko, bukan pakai k. Kalau pakai k, istiqomah itu istri 3 dikontrakin rumah. Kalau pakai ko, beda ceritanya. Makanya kita seringnya apa? Ketika Ramadan kita berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi 11 bulan ke depannya kita lupa dengan keindahan dan kebersamaan Ramadan. Kemesraan selama Ramadan antara makhluk dengan Sang Pencipta. Nah, di Lailatul Qadar ini, momen Lailatul Qadar ini jangan sampai jadi malam Lailatul Qadar. Qadar apa, Pak? Qadar karena THR belum turun. Qadar karena kita mau beli baju baru. Jangan, Pak. Karena belum tentu tahun yang akan datang Allah beri kesempatan kepada kita untuk bisa ketemu lagi dengan Ramadan. Coba ngacung. Saya mau nanya, apa kita yakin keluar dari masjid nih nyawa kita masih ada di dalam? Gak ada yang yakin. Karena apa? Karena mati itu adalah rahasia dari Allah. Belum tentu juga saya turun dari mimbar ini masih hidup. Karena sudah ada catatannya kita semua. Makanya Allah kasih kesempatan sama kita untuk menikmati Ramadan ini dan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Yang keempat, Idul Fitri. Idul Fitri itu bukan baju baru, bukan celana baru, bukan semuanya baru, tapi membaharui iman. Dengan apa? Dengan hasil takwanya, dengan hasil nuzulul Qur'annya, dengan hasil Lailatul Qadarnya. Hasilnya apa? Hasilnya kita itu istiqomah menjalankan perintah Allah di awal waktu sebelum adanya azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya, dan azan subuh. Yang terakhir adalah minal aizin wal faizin wal makbulin. Kita kembali kepada kefitrahan atau kembali kepada kelapangan hati kita untuk bisa senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Karena doa kita setiap malam, terakhir Pak, doa kita setiap malam adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bagaimana kita bisa memasukkan al-afu ke dalam diri kita, asma Allah tersebut, kalau kita belum bisa memaafkan kesalahan orang lain akibat dari perbuatannya kepada kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka dari itu saya pribadi mengajak para jamaah sekalian untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain dan jangan suudzon. Karena kata guru saya, jangan suudzon kepada mayit. Yang kepada suudzon sama mayit aja nggak boleh, apalagi sama yang hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi semuanya, segalanya dan selamanya. Al-Fatihah.